wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach, yang kali ini kita akan membahas mengenai materi penjernih air dari bahan buatan, melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, peserta didik dapat menyebutkan bahan dalam penjernih air dengan bahan buatan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan alat yang digunakan dalam penyernihan air dengan bahan buatan. Yang ketiga, teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Nah, bagaimana sih tujuan dari penjernihan air itu sendiri? Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai penjernihan air dengan menggunakan bahan buatan. Nah, tujuan penjernih air dari bahan buatan sama seperti penjernih air dari bahan alami yang sudah kalian pelajari, yaitu untuk mendapatkan air bersih. Pengolahan penjernih air dari bahan buatan tetap dilakukan secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia. Perbedaannya adalah pada bahan buatan digunakan seperti tawas dan bubuk kapur. Nah, jadi dalam penjernihan air ini kemarin kita telah mempelajari yang secara alami, kalau yang sekarang kita mempelajari dengan bahan buatan dengan tujuan yang sama untuk memperoleh atau mendapatkan air yang bersih. Nah, pernahkah kalian berenang? Nah, pada saat kalian berenang, kalian mungkin merasakan ada rasa perih atau pedih di mata ketika kalian melihat di dalam air kolam renang tersebut. Nah, kira-kira yang membuat kalian merasa mata kalian itu terasa pedih itu apa? Nah, perlu kalian tahu, air yang ada di kolam renang itu juga telah melalui proses penjernihan air dengan menggunakan beberapa bahan kimia. Nah, yang paling terasa itu dari bahan kaporit. Nah, mungkin baunya sudah familiar ya kalau yang suka sering berenang di kolam renang. Nah, yang pertama ada bahan dan alat penjernih air dari bahan buatan. Yang pertama ada klorin tablet. Nah, klorin tablet ini digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang ada di dalam air. Nah, jadi penting dengan kadar yang disesuaikan dengan takarannya, klorin ini berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Nah, jadi kita aman ketika menggunakan air tersebut. Yang kedua, ada pasir aktif. Nah, pasir aktif ini biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air, sumur bor, dan sejenisnya. Yang ketiga, ada resin softener. Berguna untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. Nah, seperti itu. Yang keempat, resin kation biasa digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrik air minum dalam kemasan atau PMDK. Nah, jadi beberapa produsen pemproduksi air juga menggunakan resin kation sebagai salah satu untuk menjernihkan air. Pasir zeolit berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. Yang selanjutnya ada pasir mangan berwarna merah, digunakan untuk menurunkan kadar zat atau logam berat dalam air. Selanjutnya ada pasir silika, digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil dalam air, dan biasanya digunakan untuk penyaringan tahap awal. Yang selanjutnya ada karbon aktif atau arang aktif, adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. Nah, ada tawas dan kaporit yang sering digunakan di kolam renang.
Untuk tawas sendiri, dia bisa mengendapkan kotoran-kotoran yang ada di dalam air. Nah, kaporit kaitannya dengan klorin, dapat membunuh kuman dan bakteri. Selanjutnya ada polialuminium klorida atau PaC. Nah, ini sama halnya dengan tawas. PaC juga berfungsi untuk mengendapkan lumpur atau kotoran yang ada di dalam air. Nah, penggunaan alat dan bahan buatan itu perlu dipelajari agar tidak menimbulkan masalah. Karena sifat bahan kimia itu sedikit banyak akan berpengaruh. Ketersediaan bahan kimia yang digunakan itu bergantung daerah masing-masing. Maksudnya, tidak pada semua daerah bahan kimia itu ada dan mudah ditemukan ya dalam tempat kalian masing-masing. Nah, kemudian ada teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Prosedur pembuatan alat penjernih air dari bahan buatan harus melalui tahapan survei bahan baku air yang akan dijernihkan sehingga dapat digunakan bahan kimia yang tepat. Nah, penggunaan bahan buatan atau kimia cukup dengan kuantitas yang sedikit ya ketika dicampurkan pada tempat penampungan yang besar sehingga lebih hemat dan aman. Penggunaan bahan kimia penjernih yang berlebihan itu tidak dianjurkan. Nah, endapan lumpur pencemar harus juga sering dibersihkan. Nah, ketika kita menggunakan bahan-bahan buatan seperti ini harus ada takarannya, disesuaikan, tidak boleh sembarangan karena akan menimbulkan efek samping bagi penggunanya. Nah, di situ ada gambar ya mengenai alat penjernih air dengan bahan buatan seperti itu. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.